Contoh kisah yang terjadi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ini kisah juga yang ma'ruf. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir." Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau kamu menampakkan apa yang ada dalam jiwamu atau kamu sembunyikan, maka Allah akan menghisapnya, memperhitungkannya. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan mengadab siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika turun ayat ini, para sahabat mereka adalah orang-orang yang selalu ingin mengamalkan kebaikan. Makanya mereka teliti. Ketika ada ayat Al-Quran yang mereka tidak pahami, mereka merasa gelisah. Bagaimana ayat ini kita amalkan? Subhanallah, mungkin di antara kita sering membaca ayat ini, bahkan kita hafal, tapi tidak ada yang bertanya, apa masalah yang memberatkan pada ayat ini? Ternyata masalahnya adalah apa? Di dalam ayat ini disebutkan hadithun nafs, bisikan-bisikan jiwa. Itu akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara siapa yang bisa mengendalikan bisikan dalam jiwanya? Tidak ada yang bisa. Syaitan berbisik dalam jiwa kita punya keinginan membisikkan sesuatu. Siapa yang bisa menahan? Yang bisa kita tahan adalah kalau ingin mengucapkan dengan lisan atau mengamalkan dengan perbuatan anggota badan dari bisikan tersebut. Tapi bisikannya sendiri siapa yang bisa menahan? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan permasalahan mereka. Ini di antara bukti kemuliaan mereka, setiap mendapatkan masalah mereka bertanya. Tidak didiamkan, supaya tidak ada tempat bagi apa? Hawa nafsu dan syaitan untuk masuk dari arah tersebut. Datanglah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qad umirna. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah diperintahkan di dalam Islam untuk berjihad. Kami lakukan berjihad, menunaikan sholat, berpuasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi di dalam ayat ini turun perintah yang kami tidak mampu lakukan. Lihat, tidak semua perkara-perkara dalam Islam kita anggap bisa kita kerjakan. Ada hal-hal yang kita berpikir, bagaimana cara saya bisa merubahnya? Keadaan saya seperti ini, tuntutan keluarga saya seperti ini, orang tua inginkan saya seperti ini, dan seterusnya. Kami tidak mampu. Apa jawaban Nabi SAW? Jawaban dari seorang pendidik yang terbaik kepada umatnya. Jawaban yang sekaligus mengajarkan kepada kita bagaimana selalu bersangka baik kepada keindahan Islam, sempurnanya kebaikan dan rahmat Allah di dalam petunjuk Islam. Apa kata Nabi SAW? Aturiduna an taqulu kama qalat banu Israel sami'na wa asaina. Apakah kalian ingin ikuti ucapan yang diucapkan oleh Bani Israel ketika turun perintah-perintah seperti ini? Apa yang mereka katakan? Sami'na wa asaina, kami dengar tapi tidak mau taat. Yakni mendahulukan akal. Ini kan kami tidak mampu. Ini kan berat, susah. Ya sudah, dengar saya tapi tidak usah laksanakan. Subhanallah, kalau orang gunakan iman, harusnya dia bertanya, mungkinkah Allah menurunkan sesuatu yang di luar kesanggupan kita? Mungkinkah Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sesuatu yang memberatkan hamba-hambanya? Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna kebaikannya, rahmat dan kasih sayangnya.
sempurna petunjuknya. Kalau manusia saja yang kita anggap sayang kepada kita, orang tua kita, tidak mungkin berkeinginan untuk mencelakakan anaknya, padahal sayangnya terbatas. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Harusnya dijawab dengan iman, bukan didahulukan akal. Bani Israel mendahulukan akal. Akhirnya mereka menjawab apa? Kami mendengar tapi tidak mau taat. Nabi SAW menegur para sahabat. Bal qulu, tetapi ucapkanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Kami mohon pengampunanmu dan hanya kepadamulah kami semua akan dikembalikan. Kami berusaha dengar dan taati. Yang kurang kami mohon ampun kepadamu. Karena engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan hanya kepadamu semua kami akan dikembalikan. Subhanallah, mendengarkan perintah ini, para sahabat semua langsung mengucapkannya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat. Kami mohon pengampunanmu ya Allah, dan hanya kepadamu kami semua akan dikembalikan. Akhirnya mereka mengucapkan ini. Rawi hadis tadi mengatakan, falamma taqawwaluha wa dhallat biha alsinatuhum. Setelah para sahabat semua mengucapkan ini, bahkan mengulang-ulanginya, lisan mereka terbiasa mengucapkannya, sudah menyatu dengan hatinya, sudah yakin mereka, inilah jalan keluarnya. Sekarang ini belum sampai kepada akal. Loh, kok solusinya malah disuruh dengar dan taat, terus minta ampun? Dari mana perhitungan akal ini? Ternyata mereka menerima. Karena ini menunjukkan mereka akalnya sempurna. Dari mana sih sempurnanya? Mereka tahu akal manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin Allah menurunkan agama yang bertentangan dengan akal. Akhirnya mereka ucapkan, lisan mereka terbiasa mengulang-ulanginya, hati mereka yakin. Setelah itu turun jalan keluar di 2 ayat berikutnya. Sampai di akhir ayat ini kita ketahui, mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan doa mereka, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ketika mereka mengucapkan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Na'am, iya, aku kabulkan apa yang kalian minta." Di sini setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan jalan keluar bagi setiap perkara-perkara yang tidak mampu dikerjakan oleh seseorang, tapi dia sudah berusaha menerima dengan lahirnya, dengan batinnya, menerima dengan hatinya, tapi dia tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa dari hamba tersebut, dari hal-hal yang tidak mampu dilakukannya. Allah berikan jalan keluar ketika manusia itu tunduk, ketika hatinya terbuka. Berarti kita harus berpikir, kalau ada masalah-masalah yang kita hadapi, tidak terbuka-terbuka juga jalan keluarnya, yakin ada permasalahan yang kita belum benahi tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.